Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tentang bilangan bulat. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Kita simak ya. Untuk yang pertama kita akan membahas tentang penjumlahan. Sebelum kita membahas tentang penjumlahan, kita akan melihat bagaimana konsep tentang penjumlahan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat didapat dari memasangkan antara bilangan positif dan bilangan negatif. Kita lihat contohnya ya. Yang pertama yaitu 4 ditambah negatif 5. Kita akan memasukkan positif sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian ditambah negatif 5. Kita akan memasukkan negatif sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan memasangkan positif dengan negatif. Berpasangan, 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 berpasangan. Ternyata ada satu yang tidak memiliki pasangan, yaitu 1 negatif. Jadi hasilnya adalah negatif 1. Untuk soal yang kedua, negatif 5 ditambah negatif 4. Kita akan meletakkan 5 negatif. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kita akan meletakkan negatif 4 negatif. 2, 3, 4. Nah, ternyata di sini tidak ada yang berpasangan karena tidak ada positif, sehingga yang ada adalah hanya 9 buah negatif. Jadi hasilnya adalah negatif. Oke, kita lanjutkan ke kesimpulan. Jadi tanda negatif ataupun positif itu mengikuti angka yang terbesar. Artinya hasilnya nanti apakah dia positif atau negatif tergantung dari angka yang lebih besar. Jika angka yang terbesar adalah negatif, maka hasilnya negatif. Jika angka yang terbesar adalah positif, maka nanti hasilnya adalah positif. Kemudian jika tandanya sama, maka dia dijumlahkan. Jika tandanya berbeda, maka dia dikurangkan. Kemudian jika terjadi pengurangan, maka kurangkanlah bilangan yang terbesar dikurang bilangan yang terkecil. Jadi seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat contoh lagi, yaitu yang pertama, dengan mengikuti kesimpulan di awal, kita akan menyelesaikan soal-soal berikut. Negatif 12 ditambah 7. Maka kita letakkan 12. Pertama, kita tidak usah memikirkan negatif atau positifnya dulu. Dari awal tadi bahwa disebutkan bahwa jika tandanya berbeda maka dikurang. Ini tandanya berbeda maka dikurang. 12 dikurang 7. Hasilnya adalah 5. Nah, angka yang terbesar itu adalah angka negatif, maka hasilnya negatif. Seperti itu. Kemudian yang kedua, negatif 8 tambah negatif 2. Karena tandanya sama, maka dijumlahkan. 8 ditambah 2 sama dengan 10. Karena tandanya sama, maka tandanya mengikuti. Jadi negatif 10. Kemudian soal yang ketiga, negatif 4 ditambah 7. Karena tandanya berbeda, maka dikurang. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Karena yang lebih besar atau bilangan terbesarnya positif, maka hasilnya positif. Sekarang, berapakah negatif 6 ditambah negatif 12? Nah, di sini adalah soal yang memiliki tanda yang sama, maka dia dijumlahkan. Negatif 6 ditambah negatif 12. Jadi hasilnya adalah negatif 18. Oke, paham ya? Sekarang kita ke pengurangan. Pada dasarnya konsep pengurangan itu hampir sama dengan penjumlahan. Kita akan mengubah pengurangan menjadi bentuk penjumlahan terlebih dahulu. Kemudian
setelah menjadi penjumlahan akan memudahkan kita. Oke, kita lihat soalnya. Yang pertama, 4 dikurang 5, maka kita akan 4, kemudian kurang ini dijadikan tambah, kemudian ini positif dijadikan negatif, seperti itu. Kalau ini sudah menjadi penjumlahan, maka itu lebih mudah. Positif dikurang negatif, jika tandanya sama, maka jika tandanya berbeda, maka dia dikurang. 5 dikurang 4 sama dengan 1. Karena yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya negatif 1. Kemudian yang kedua, negatif 8 dikurang 4. Kita akan lihat negatif 8, kemudian ini kurang jadi tambah, kemudian ini positif jadi negatif. Nah, ini tandanya sama, maka dia ditambah. 8 ditambah 2 sama dengan 8 ditambah 4 sama dengan 12. Karena tandanya sama, maka dia mengikuti, seperti itu. Kemudian negatif 6 dikurang negatif 5. Letakkan negatif 6, kemudian ini kurang menjadi tambah, kemudian ini negatif menjadi positif. Tandanya berbeda berarti dikurang. 6 dikurang 5, 1. Karena yang lebih besar adalah negatif, maka hasilnya negatif 1. Paham ya? Oke, sekian dulu dari Bu Guru. Bu Guru ucapkan terima kasih. Bu Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.